Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak-anak semua? Solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum masuk materi, kita berdoa sebelum belajar dulu yuk. Diawali dengan ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. PAI kelas 3, pelajaran 5, sholat kewajibanku, subtema inti ibadah sholat. Lihat anak-anak, di sini ada sebuah bangunan yang memiliki 5 penyangga atau 5 tiang. Anggap saja ini sebuah rumah atau pendopo. Bayangkan apabila bangunan tersebut tiangnya tidak komplit atau justru tidak ada tiangnya. Apa yang terjadi pada bangunan tersebut? Ya, bangunan ini menjadi tidak kuat. Dan apabila kehilangan seluruh tiangnya, maka bangunannya akan roboh, tidak sanggup berdiri. Bangunan ini diibaratkan adalah agama, sedangkan penyangganya atau tiang-tiangnya adalah sholat. Makanya ada 5, karena sholat wajib itu ada 5 waktu. Dan dari perumpamaan tadi kita dapat ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Dalam sebuah hadis pun disebutkan, barang siapa yang menjalankan sholat, maka ia telah menegakkan agama Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah berusaha meruntuhkan agama Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka dari itu anak-anak, mari kita jaga sholat kita agar agama kita kuat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa, karena di dalam bacaan-bacaan sholat semuanya terdapat doa. Dan sedangkan menurut istilah, sholat artinya gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat ini ibadah yang paling penting yang tidak boleh ditinggalkan satu waktu pun dalam keadaan apapun, karena sholat adalah ibadah yang paling pertama akan dihisab. Dalam sebuah hadis dijelaskan, amal ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalan-amalannya yang lain. Namun, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalan-amalannya yang lain. Maksudnya apa? Hisab itu apa? Dihisab maksudnya yang akan dipertanyakan, yang akan dipertanggungjawabkan paling pertama, yang akan dinilai, yang akan diperhitungkan. Jadi nanti di akhirat ketika kiamat yang akan ditanya pertama adalah sholatnya. Jika sholat kalian baik, maka amalan-amalan kalian yang lain itu akan tertutupi dengan sholat itu. Jadi baik semua, meskipun ada amalan yang kurang baik atau ada perbuatan yang kurang baik. Begitupun sebaliknya, ketika kalian tidak pernah sholat, jarang sholat, maka amalan-amalan kalian yang baik itu akan tertutupi karena sholatnya sudah buruk. Jadi dinilainya amalan kalian yang lain pun rusak atau buruk. Sangat disayangkan bukan? Makanya mulai sekarang ayo anak-anak kita perbaiki sholat kita yang masih bolong-bolong. Ayo kita lengkapi lagi. Yang sering sholatnya akhir waktu, ayo kita sholat tepat waktu. Ketika dengar azan langsung ambil wudhu dan laksanakan sholat. Sholat fardu atau sholat wajib itu ada 5 waktu. Yang pertama subuh ada 2 rakaat, zuhur 4 rakaat,
asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat, yang semuanya itu waktunya sudah ditentukan, tidak seenaknya sendiri kapan semau kita, tapi sudah ada waktunya masing-masing. Sholat juga sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang makhluk, kita harus tahu diri kepada Rob kita, kepada Sang Pencipta kita dengan melaksanakan sholat. Kemudian sholat juga sebagai rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur telah diberikan banyak kenikmatan yang jarang kita sadari, seperti kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Lalu sholat juga berisi doa, harapan, dan permohonan taubat kita. Jadi setiap kita sholat, kita sudah berdoa, kita selalu memohon kepada Allah, meminta sesuatu, dan juga memohon ampun. Jadi seiringnya kita sholat, semoga Allah mengabulkan harapan-harapan kita, doa kita, dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, sholat juga dapat menenangkan hati dan pikiran. Biasanya yang kalau lagi kita kesel, marah, ambil wudhu, kena air wudhu itu tenang. Yang tidak kalah pentingnya, sholat juga berfungsi sebagai penghalang atau penghambat kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar apa itu? Maksudnya, dengan rajin sholat, kita akan terhindar dari ajakan atau dari keinginan untuk berbuat dosa atau berbuat yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kali ini sudah selesai. Jangan lupa untuk sholat tepat waktu 5 waktu. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.